Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yulia, NPM 22411047 dari kelas Manajemen 22C. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen sumber daya manusia mengenai mengetahui dan memahami pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Apa sih itu memahami pentingnya pengembangan sumber daya manusia? Menjadi sebuah organisasi yang sukses dalam berkelanjutan membutuhkan juga pengembangan sumber daya manusia yang kuat. Dalam presentasi ini, saya akan melihat mengapa hal ini sangat penting untuk kita pahami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai maksimal potensi individu itu sendiri, yaitu yang pertama ada peningkatan kinerja, yang kedua ada kolaborasi tim yang efektif dan juga solid, yang ketiga ada manajemen yang efisien. Apa sih itu peningkatan kerja? Peningkatan kerja adalah pengembangan sumber daya manusia atau MSDM untuk dapat membantu meningkatkan kinerja individu dan juga tim. Peningkatan kemampuan serta memaksimalkan potensi mereka yang memiliki. Yang kedua ada kolaborasi tim yang efektif. Apa sih itu? Yaitu dengan kolaborasi tim yang efektif dapat mengembangkan sumber daya manusia atau MSDM, kita dapat menciptakan budaya kerja yang memungkinkan untuk berkolaborasi tim yang efektif, yang solid dalam sinergi yang kuat tentunya. Yang ketiga yaitu ada manajemen yang efisien. Apa sih itu? Yaitu manajemen yang efisien adalah dapat meningkatkan pengembangan sumber daya manusia itu sendiri untuk dapat membantu sebuah organisasi untuk dapat mengembangkan keterampilan manajemen yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang mereka ingin tuju itu sendiri. Next, ada mengembangkan strategi sumber daya manajemen atau SDM yang sukses, yaitu dengan kita mengidentifikasi kebutuhannya, rencanaan pelatihannya, prioritaskan pengembangannya, dan juga melakukan evaluasi tentunya. Identifikasi kebutuhan itu yaitu kita melakukan sebuah analisis kebutuhan strategis untuk dapat mengidentifikasikan area-area yang di mana saja kita dapat untuk mengembangkan sumber daya manajemen manusia yang diperlukan. Yang kedua yaitu ada melakukan perencanaan pelatihan, yaitu kita dapat membuat sebuah rencana pelatihan yang holistik dan spesifik untuk memastikan keterampilan itu dapat pengetahuan yang tepat untuk disampaikan kepada karyawan ataupun pegawai. Lalu ada yang ketiga, prioritaskan pengembangan, yaitu kita dapat memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia atau MSDM sebagai bagian dari strategi pertumbuhan jangka panjang dalam sebuah organisasi. Dan yang keempat, ada kita dapat melakukan evaluasi, mengukur setiap efektivitas program pengembangan sumber daya manusia dengan memodifikasinya sesuai kebutuhan saat ini. Melakukan evaluasi kerja dengan setiap pegawai untuk dapat mengetahui kinerja yang sudah dicapainya. Next, ada alat dan juga teknik pengembangan sumber daya manusia atau MSDM. Yang pertama, alat dan tekniknya yaitu melakukan proses pelatihan.
yaitu dengan melibatkan pelatihan karyawan atau pegawai secara rutin atau secara setiap bulannya atau setiap minggu dan melakukan evaluasi untuk dapat meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan karyawan. Yang kedua yaitu kita dapat melakukan kursus online, yaitu dengan menggunakan platform pembelajaran online yang interaktif, mudah diakses untuk memberikan pelatihan yang kontekstual. Dan yang ketiga ada pelatihan berbasis proyek, yaitu dengan mengembangkan keterampilan karyawan melalui proyek nyata yang memberikan pengalaman langsung dalam situasi lingkup kerja. Selanjutnya yaitu ada tantangan dalam mengimplementasikan pengembangan sumber daya manusia atau MSDM. Yang pertama yaitu tantangannya adalah resistensi dari karyawan. Karyawan mungkin saja merasa tidak nyaman dalam sebuah lingkup kerja, dalam perubahan dengan teman yang lain, dengan perubahan dan resisten terhadap program pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu ada keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya ini sendiri yaitu keterbatasan anggaran dan sumber daya yang dapat membatasi penerapan program pengembangan sumber daya manusia, yaitu dengan keterbatasannya anggaran atau keterbatasan sumber daya manusia itu sendiri, karyawan lebih sulit untuk mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki. Selanjutnya ada kepemimpinan yang tidak mendukung, yaitu jika pemimpin tidak mendukung pengembangan sumber daya manusia, program tersebut mungkin tidak efektif. Kepemimpinan tidak mendukung suatu karyawan yang ingin melakukan proyek ataupun yang lainnya, jadi mudah terhambat dan tidak mencapai tujuan. Yang keempat yaitu tantangannya adalah kesulitan dalam mengukur efek, yaitu measuring the impact of human research development intensities can be challenging and subjective. Selanjutnya yaitu ada mengukur dampak pengembangan sumber daya manusia atau MSDM. Di sini saya menggunakan gambar-gambarnya, yaitu ada gambar evaluasi kinerja, ada gambar survei kepuasan karyawan, dan juga ada gambar analisis pertumbuhan organisasi. Yang pertama ada evaluasi kinerja. Apa sih itu evaluasi kinerja? Yaitu mengevaluasi menggunakan metode evaluasi kinerja yang objektif dan terukur untuk melihat dampak positif dan juga dampak negatif dari program pengembangan sumber daya manusia. Evaluasi kerja bisa dilakukan setiap minggunya atau setiap bulan untuk melihat kinerja karyawan, mengevaluasi karyawan sendiri, mengevaluasi target-target yang ditentukan untuk mencapai sebuah tujuan organisasi atau tujuan sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu ada survei kepuasan karyawan. Apa sih survei kepuasan karyawan itu? Yaitu kita dapat menggunakan survei yang komprehensif untuk mengukur sebuah kepuasan dan dapat memotivasi karyawan setelah mengikuti program pengembangan sumber daya manusia. Jadi setelah kita melakukan survei karyawan, kita sebagai pegawai dapat melihat kepuasan pelanggan atau konsumen kepada karyawan itu sendiri. Jadi jika konsumen tidak puas, kita dapat melakukan evaluasi kinerja yang tadi. Jika puas, kita bakal melakukan kinerja yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada analisis pertumbuhan organisasi, yaitu kita dapat melakukan sebuah analisis pertumbuhan organisasi untuk melihat
korelasi antara pengembangan sumber daya manusia itu sendiri dan kesuksesan bisnis. Kita dapat melihat sebuah pengembangan sumber daya manusia mencapai kesuksesan sebuah organisasi atau tidak. Dan yang terakhir dari presentasi saya yaitu adalah menciptakan budaya pembelajaran dan pengembangan yang berkelanjutan. Yaitu dengan membangun pembelajaran dan pengembangan berkelanjutan dalam organisasi adalah kunci untuk mencapai kemajuan dan juga kesuksesan jangka panjang untuk sebuah organisasi atau perusahaan. Mencapai sebuah kesuksesan jangka panjang yaitu adalah mencapai tujuan dalam jangka yang berkelanjutan, terus-menerus dan tidak jangka pendek yang stuck di situ-situ saja, atau bisa saja membuat perusahaan atau organisasi itu sendiri menurun nantinya ketika tidak mencapai kesuksesan jangka panjang. Jadi kita sebagai karyawan ataupun pegawai dapat membuat sebuah pencapaian, sebuah target untuk mendapatkan sebuah kesuksesan yang lebih baik lagi untuk selanjutnya. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.